Peraturan lembaga misi tempat kami bernaung adalah setiap tahun, setiap pekerja dapat mengambil waktu 1 atau 2 minggu untuk cuti atau beristirahat. Tujuan istirahat dari pelayanan adalah untuk penyegaran kembali, sehingga pelayanan akan lebih efektif untuk selanjutnya. Kami yang dari Indonesia biasanya tidak bisa mengambil waktu istirahat setiap tahun karena masalah finansial, dan kami pun mengalaminya. Karena itu, suatu sukacita tersendiri ketika di tahun yang keempat, Tuhan akhirnya memberikan berkat khusus bagi kami sekeluarga untuk bisa cuti ke tanah air. Kami pun mulai mempersiapkan siapa yang akan menolong atau menggantikan kami dalam pelayanan kami selagi kami cuti ke tanah air. Puji Tuhan, seorang rekan sepelayanan asal Korea Selatan yang masih single bersedia untuk menangani semua pelayanan yang akan kami tinggalkan di desa tersebut. Hal ini sangat melegakan kami, sehingga kami bisa fokus untuk persiapan kembali ke tanah air. Dalam perjalanan kembali ke tanah air, ada beberapa kejadian menarik yang kami alami. Yang pertama adalah ketika melewati imigrasi airport. Walaupun kami sudah datang lebih awal, tetapi kami akhirnya harus menjadi yang terakhir untuk naik ke pesawat. Hal ini karena mereka mencurigai keaslian paspor istri saya. 2 orang petugas imigrasi yang menangani kami sampai harus memakai kaca pembesar untuk melihat keaslian paspor istri saya. Mereka bahkan menuduh saya memalsukan identitas istri saya dan mau membawanya ke Indonesia. Saya sudah menjelaskan kepada mereka bahwa istri saya asli Indonesia, tidak ada campuran negara lain. Tetapi mereka tetap tidak mau percaya. Memang wajah dan postur istri saya sangat mirip dengan orang lokal tempat kami melayani. Mereka memaksa istri saya untuk mengakui bahwa dia adalah penduduk asli, tetapi itu tidak mungkin. Puji Tuhan, akhirnya mereka melepaskan kami juga setelah pesawat akan take off. Kejadian kedua kami alami ketika harus transit di Tashkent, ibu kota Uzbekistan. Dalam suasana sukacita, saya bergegas turun lebih dahulu agar bisa mengabadikan keluarga saya turun dari tangga pesawat di negara orang. Tiba-tiba muncul 3 orang tentara bersenjata. Mereka membentak saya dengan suara yang sangat keras untuk tidak mengambil foto. Mereka kemudian mengambil kamera dan menghapus semua foto-foto yang sudah saya ambil dan menginterogasi saya. Tetapi puji Tuhan, setelah tahu saya dari Indonesia dan baru pertama kali menginjakkan kaki di Tashkent, akhirnya mereka tidak banyak bertanya lagi, melainkan menyuruh saya untuk segera ke ruang tunggu. Lega rasanya bisa bebas dari mereka, walaupun harus kehilangan foto-foto yang ada di kamera saya. Yang ketiga, ketika tiba di tanah air, mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Ternyata 1 koper utama kami hilang, sehingga kami harus melaporkannya ke pihak penerbangan. Setelah melakukan kontak antar bandara, ada 2 kali transit, yaitu di Uzbekistan dan Malaysia. Akhirnya terdeteksi bahwa koper kami ketinggalan di bandara Uzbekistan. Agak kesal juga mengalami kejadian seperti ini, tetapi akhirnya kami dapat menerimanya dan bahkan bersyukur karena dengan kejadian ini, koper kami tidak perlu melewati pihak bandara untuk memeriksa isinya. 2 hari kemudian, koper itu tiba di tanah air dan diantar langsung ke alamat rumah tempat tinggal kami di Jakarta. Sedangkan koper kecil yang bersama kami pada waktu kedatangan harus dibukakan dan diperiksa isinya. Beradaptasi kembali dengan suasana di tanah air ternyata menyadarkan saya bahwa saya sedang mengalami trauma. Di ladang pelayanan, setiap kali ke ibu kota pasti saya akan ditangkap pihak kepolisian yang selalu berpatroli. Walaupun dokumen saya lengkap karena harus selalu dibawa ketika bepergian, tetapi ada saja alasan mereka untuk menahan saya selama mungkin, kecuali kalau saya memberikan uang baru dilepaskan. Hal ini membuat saya selalu berhati-hati ketika berhadapan dengan polisi berseragam. Trauma bertemu dengan polisi ini ternyata terbawa juga di tanah air. Bahkan yang lucunya, ketika akan berpapasan dengan satpam pun, saya dengan refleksnya segera memutar arah atau mencari jalan lain agar tidak berpapasan dengan mereka. Tetapi puji Tuhan, hal ini hanya berlangsung beberapa hari saja. Karena setelah itu saya sadar bahwa saya berada di tanah air sendiri, sehingga ketakutan itu akhirnya hilang dengan sendirinya. Kami sangat menikmati waktu cuti di tanah air karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga besar kami, gereja, serta para pendukung dan pendoa kami yang setia. Terpujilah Tuhan.